Shalom, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Hari ini kita bersama umat percaya di seluruh dunia sama-sama melaksanakan ibadah peringatan Hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Perayaan ini adalah pesta besar dalam iman kepercayaan orang Kristen. Seyogianya kita merayakan Pentakosta di gedung gereja. Namun apabila saat ini kita merayakannya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, kita percaya bahwa Roh Kudus akan membaharui hati dan pengharapan kita. Dia tetap bekerja untuk menghibur dan menuntun hidup kita dalam menghadapi kondisi sulit ini. Maka sambutlah salam dari kami para pendeta HKBP Jati Asih. Selamat Hari Pentakosta bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 461 ayat 1 hingga ayat 3. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Utuslah Roh-Mu membebaskanku, selamatkanlah ya Tuhanku. Pandanglah tubuh serta jiwaku, selamatkanlah ya Tuhanku. Jauhkanlah godaan dariku yang menghalangi pesan firman-Mu, yang mendukakan Roh-Mu Tuhanku. Selamatkanlah ya Tuhanku. Dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus yang membebaskan kita dari dosa, dan nama Roh Kudus yang mendirikan gereja yang kudus. Amin. Roh yang memberi hidup dan telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, sebab mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ada rupa-rupa karunia tetapi hanya satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan atas semuanya dalam semua orang. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh, kami jemaat-Mu berhimpun hari ini merayakan datangnya Roh Kudus.
Kami puji nama-Mu selamanya dan bersyukur kepadamu, karena Engkau telah mendirikan gereja-Mu yang kudus di dunia ini dan memanggil kami masuk ke dalamnya. Datanglah ya Roh Kudus, hidupkanlah kami. Ya Allah, utuslah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, supaya kami dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan kami hidup menurut firman-Nya. Datanglah ya Roh Kudus, bebaskanlah kami. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh-Mu ke dalam hati kami, supaya Dia yang menerangi dan mengajar kami percaya dan taat kepada firman-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, kuduskanlah kami. Biarlah Roh-Mu senantiasa tetap tinggal dalam batin kami, agar hidup kami pun penuh dengan sukacita, kebenaran, dan damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bernyanyi. Berserah padamu, ya Yesus Tuhan. Engkaulah penebusku, ku sujud padamu. Penuhilah hatiku, Jemaat Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Allah dalam perayaan Pentakosta pertama yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 21. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kembali kita bernyanyi. Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Bapa, Anaknya, dan Roh Kudus untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, kami mengaku, kami adalah orang berdosa dari dalam diri kami sendiri. Sejak lahir kami sudah berbakat melakukan yang jahat. Kami mengaku keinginan yang jahat itu melekat dalam daging dan jiwa kami, ya Tuhan. Karena itu kami selalu menyimpang dari jalan-Mu dan berulang kali jatuh ke dalam dosa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, kami selalu melakukan yang jahat dengan hati, pikiran, kata-kata, dan bahkan perbuatan. Kami melakukan pelanggaran hukum-Mu dengan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, baik seorang diri maupun bersama bagi banyak orang. Kami berulang kali berbuat salah dan jahat. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami orang berdosa. Kami menyia-nyiakan waktu pemberian Tuhan. Iman dan kasih kami sangat lemah dan rapuh. Kami sering tidak setia dan tidak hidup kudus di hadapan-Mu. Kami sulit mengampuni orang lain dan enggan berdamai dengan orang yang menyakiti hati kami. Kami membiarkan kemarahan, iri hati, dan dendam yang selalu berkuasa di hati kami, terlebih sering menghakimi orang lain. Tuhan kasih
Jemaat Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi. Tuhan berikanlah berkat-Mu, demikian janji-Mu. Curahkan Roh-Mu yang kudus, puaskanlah hatiku. Kuat kuasa-Mu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menetes, biar tercurah penuh. Lihatlah aku menunggu, ku siapkan hatiku. Ku berserah kepadamu, hidupku telah Kau tebus. Kuat kuasa-Mu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menetes, biar tercurah penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Yang tertulis di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 hingga ayat 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan juga sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya.
Amin. Kembali kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan Kor Parhalado Paropuan HKBP Jati Asih. Saya
Saudara-saudara yang terkasih, kita akan berdoa syafaat. Marilah kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami, di mana kami dapat merasakan hari yang baru dan napas yang baru pada saat ini, terkhususnya di tengah-tengah ibadah Pentakosta turunnya Roh Kudus. Walaupun kami harus bersama-sama dengan keluarga kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau selalu senantiasa hadir dalam kehidupan kami, mencurahkan kasih setia, roh dan juga perlindungan kepada kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa syafaat, memohon seluruh harapan dan kerinduan kami hanya kepadamu Tuhan kami yang Maha Pengasih. Berkati kami Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, dan segala apa yang kami perlu, Tuhanlah yang mencukupkan. Ya Tuhan, berkati juga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah mereka masing-masing atau dalam masa pemulihan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Jamalah tubuh mereka, berkatilah seluruh pengobatan baik melalui obat, makanan, dan perawatan yang didapatkan, agar melalui semua itu mereka dapat sembuh dari sakit mereka dan mereka dapat melanjutkan aktivitas dan pelayanan mereka sebagaimana biasanya jemaat-Mu melakukan dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Berkati juga anak-anak jemaat-Mu dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Engkaulah yang memberikan kepintaran dan hikmat. Berkati anak-anak jemaat-Mu, terkhususnya Naposo Bulung yang merindukan jodoh. Tunjukkanlah jodoh yang sepadan, dan yang sudah menikah serta merindukan berkat keturunan di waktunya Tuhan. Tuhan akan menganugerahkan mereka berkat keturunan. Terlebih Tuhan, ajarkan kami jemaat-Mu di dalam kesabaran dan pengharapan untuk selalu menantikan kasih anugerah yang Tuhan akan limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, kami memohon, berkatilah jemaat-Mu yang dalam keadaan berduka, Tuhan yang menghibur, yang dalam keadaan bergumul, Tuhan yang menguatkan. Di tengah-tengah persoalan hidup, Tuhan tunjukkan jalan keluar bagi persoalan yang mereka hadapi, dan yang menghadapi konflik, Tuhan memberikan damai sejahtera. Berkati ya Tuhan gereja-Mu, HKBP, terkhususnya HKBP Jati Asih, di tengah-tengah pelayanan, baik itu pendeta resort, para pendeta, penatua, dan seluruh jemaat, sehingga melalui pelayanan di HKBP Jati Asih dapat memuliakan nama-Mu dan memperteguh iman jemaat-Mu untuk senantiasa mempercayai Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kami juga berdoa kepada pemerintah, baik itu pimpinan yang tertinggi hingga pimpinan yang terendah. Tuhan yang memberikan hikmat melalui tuntunan Roh Kudus, sehingga semua pimpinan kami Tuhan dapat memberikan kebijakan-kebijakan untuk memimpin kami menjadi warga negara yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Terlebih di tengah-tengah kondisi yang kami alami pada saat ini, yaitu merebaknya pandemi global virus corona atau COVID-19. Tuhanlah yang memberikan pimpinan kami untuk lebih bijaksana,
sehingga semua warga negara dapat bersukacita dan tidak khawatir karena kebijakan yang mereka berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Demikian juga Tuhan bagi para dokter dan tenaga medis yang senantiasa penuh semangat untuk mengobati, merawat jemaat-Mu ataupun warga negara Indonesia yang terkena virus corona. Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan Tuhan memberikan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga mereka, agar keluarga mereka dipenuhi dengan rasa aman dan tentram, karena Tuhan selalu menyertai para dokter dan tenaga medis untuk menjadi saluran kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang dirawat dikarenakan COVID-19. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mencerna dan merenungkan seluruh firman-Mu dan menjadikan itu dasar dalam kehidupan kami masing-masing, dan hidup kami pun Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, tuntun di dalam Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan, semua firman dan khotbah itu merupakan kehendak yang Tuhan akan berikan kepada kami yang mendengar. Tuhan, lindungi kami, jauhkan kami daripada yang jahat dan juga dari mara bahaya. Dan kami mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kembali kita bernyanyi. Ya Roh Kudus, Kau datanglah, sinar surgawi yang terang penuhi hati. Ya sinar kasih yang terang, sinari hati yang gelap, menghibur hati. Kau yang memberikan hikmat-Mu, menolong umat beriman, teguhkan hati kami, berikan kami sinar untuk memberitakan firman-Mu, teguhkan hati pengertian sukacita kesungguhan, memuliakan-Mu yang Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, pada ibadah peringatan Hari Pentakosta saat ini teks khotbah bagi kita
tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Allah membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, nats tadi adalah ungkapan perasaan orang Israel yang dibuang Allah ke kota Babel. Penulis kitab Yesaya mengungkapkan perasaan umat itu dalam bentuk syair. Selama dalam pembuangan, mereka teringat dengan kisah nenek moyang mereka pada zaman dahulu. Manakala Tuhan menuntun nenek moyang mereka keluar dari pembuangan Mesir yang dipimpin oleh Musa. Mereka teringat akan kuasa Allah yang luar biasa membelah air dan melintasi samudra. Nenek moyang mereka merasakan bagaimana Roh Allah sedemikian agung dan perkasa menuntun mereka melintasi padang gurun dan samudra. Kepada mereka Allah memberikan hukum Taurat serta mengantarkan leluhur mereka ke tempat perhentian yang nyaman, yaitu kampung halaman mereka di tanah Kanaan. Mengingat semuanya itu, bangsa Israel yang sedang mengalami pembuangan di Babel menginginkan hal itu terulang kembali dalam kehidupan mereka. Maka setelah 70 tahun dibuang Allah, kemudian Allah menyampaikan janjinya kepada bangsa Israel bahwa Allah yang menyelamatkan nenek moyang mereka keluar dari Mesir, maka Allah yang sama juga akan menuntun mereka keluar dari tanah Babel kembali ke tanah Kanaan. Dengan demikian, mereka akan merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa dan hal itu akan menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa, baik Yahudi maupun non-Yahudi, bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah agung, perkasa, dan mulia. Pada hari ini kita merayakan peristiwa Pentakosta. Mungkin kita bertanya, apa kolerasinya nats yang kita dengar tadi dengan perayaan Pentakosta? Saudara-saudari sekalian, istilah Pentakosta memang baru muncul dalam Perjanjian Baru. Namun konsep itu sudah ada sejak di Perjanjian Lama. Pentakosta atau hari ke-50 adalah ibadah yang sudah lama mentradisi di tengah-tengah orang Israel. Pada hari ke-50, orang Israel merayakan dua peristiwa. Yang pertama memperingati hari di mana Tuhan memberikan hukum Taurat. Sebab Tuhan memanggil Musa tepat pada hari ke-50 setelah nenek moyang mereka keluar dari pembuangan Mesir. Itu sebabnya peristiwa itu melekat dalam ingatan orang Israel yang sedang dibuang di Babel. Sebagaimana nats yang kita dengar tadi. Yang kedua, untuk merayakan hari panen raya. Setelah mereka menikmati hasil pertanian dan ternak atau hasil jerih payah mereka selama 7 kali 7 minggu, yakni 49 minggu, maka pada hari ke-50
mereka mengantar hasil panen pertamanya ke bait suci di Yerusalem. Karena itu adalah salah satu dari tradisi perayaan besar orang Israel. Maka para perantau pun akan datang walaupun mereka berjauhan, namun mereka akan berkumpul di Yerusalem. Sekedar mengingatkan kita, bila teman-teman kita Muslim ada tradisi mudik saat Lebaran, maka orang Israel mempunyai 3 tradisi mudik atau tradisi ziarah, yaitu saat Paskah untuk mengingat nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Kemudian pesta panen atau hari ke-50. Lalu yang terakhir hari raya Pondok Daun. Bila kita melihat teks perjanjian baru yakni pada kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, maka pada saat orang Israel berdatangan dari tanah rantau untuk merayakan pesta hari ke-50, di saat itulah turun Roh Kudus kepada murid-murid Yesus sehingga mereka mampu untuk berbahasa roh. Apa artinya bahasa roh? Bahasa roh yakni bahasa yang disampaikan yang dapat dimengerti oleh pendengarnya. Karena pada saat berinteraksi ada keterlibatan Roh Kudus di dalamnya. Sehingga hal yang sulit, hal yang misteri untuk dipahami dapat dimengerti dengan sangat jelas dan benar. Jadi, bila kita berbicara sementara orang lain tidak mengerti apa yang kita ucapkan, hal itu tentu tidak berguna. Itu bukan bahasa roh. Apalagi kalau kita sendiri tidak mengerti apa yang kita ucapkan, maka hal itu adalah tindakan yang sia-sia. Misalnya saja, saya kan bisa saja berkata, Beresit bara Elohim et ha shamayim we et ha aretz. Fe ha aretz haitah tohu fafohu fe kosheha alpenei. Tehom feruah Elohim merakefet alpenei hamayim. Jemaat sekalian, mungkin orang lain mengira saya sedang berbahasa roh. Saya tidak sedang berbahasa roh. Saya sedang berbahasa Ibrani. Arti kata itu yakni pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tetapi apa gunanya kalau hanya saya saja yang mengerti kata-kata itu? Apalagi kalau saya mengucapkan dan saya tidak mengerti hal tersebut. Maka dari itu, bahasa roh bukanlah bahasa yang tidak dimengerti, melainkan suatu komunikasi yang komunikatif, komunikasi yang saling mengerti. Dalam berbicara, kita bisa saja saling memahami bahasa, akan tetapi hati dan pikiran kita salah mengartikannya. Hal itu bisa menyebabkan salah pengertian, bahkan bisa menyebabkan pertengkaran. Tapi sebaliknya, kita pernah melihat anak-anak yang masih belum bisa berbicara, tetapi ibunya tahu apa yang diinginkan anak tersebut. Sebaliknya ada juga suami istri yang menggunakan bahasa yang sama, akan tetapi mereka saling tidak memahami satu dengan yang lainnya, dan sering kali terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya. Jadi, fungsi Roh Kudus adalah menjelaskan sesuatu yang belum jelas menjadi jelas. Menjelaskan tidak hanya sampai sebatas di telinga saja, tapi juga sampai ke hati. Menjadi bisa saling memahami, menjadi saling mengerti dan sama-sama dapat melaksanakannya. Sebaliknya, pekerjaan roh iblis adalah mengacaukan sesuatu yang sudah jelas menjadi berantakan, sehingga suasana menjadi gelap dan tidak ada kedamaian. Satu lagi yang perlu kita ingat baik-baik, bahwa karunia untuk mampu berbahasa roh bukanlah inisiatif manusia dan bukan pula menjadi hak paten yang melekat dalam diri seseorang.
Murid-murid Yesus hanya pada peristiwa Pentakosta saja mampu mengalami kejadian berbahasa glosolalia. Selepas itu mereka biasa-biasa saja. Natas yang baru kita dengar tadi adalah bukti bahwa Roh Allah sudah bekerja pada masa-masa Perjanjian Lama. Bahkan dalam kitab Kejadian sudah dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Selanjutnya dalam kitab Yesaya, dalam kitab Joel, dan dalam kitab Perjanjian Lama lainnya telah menceritakan bagaimana peranan Roh Allah sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan Allah Bapa. Hal itu juga dituangkan dalam konfesi HKBP yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah penyataan Allah. Di dalam ketritunggalan Allah, Roh Kudus bekerja bersama Allah Bapa dan Allah Anak dari sejak awal sampai selama-lamanya. Roh Allah lah yang memelihara, menuntun, bernubuat bagi semua manusia dan meneguhkan hukum keadilan yang ada di muka bumi ini. Namun meskipun orang Israel paham tentang Taurat, mereka tidak melakukannya sebagaimana yang seharusnya. Itu sebabnya Yesus datang untuk menyempurnakan Taurat tersebut. Meskipun HKBP sudah memiliki konfesi HKBP tentang kuasa Roh Kudus, tetapi masih saja ada yang terpikat dengan kuasa roh iblis. Masih ada yang terpikat dengan okultisme atau penyembahan kepada roh-roh lain. Ingatlah, orang Israel kembali dibuang Allah ke tanah Babel adalah akibat mereka menyembah Allah lain atau melakukan sinkretisme. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Sejak merayakan peristiwa kematian Tuhan Yesus, merayakan Paskah, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, semuanya kita rayakan di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Dunia ini boleh kacau karena serangan dari virus corona. Ekonomi kita bisa berantakan, sistem peradaban di muka bumi ini bisa dirusaknya. Namun bila kita mau dituntun Roh Kudus, maka kita akan tetap optimis. Kita akan merasakan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan bukan tidak mungkin kita bisa menginjili dengan cara saling berbagi rejeki, berbagi kepedulian, dan semakin meningkatkan perhatian kepada penderitaan sesama manusia. Nats epistel kita yang dikutip dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26 mengingatkan kita bahwa orang yang dipenuhi Roh Allah, maka perilakunya akan penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dia tidak gila hormat, tidak saling menantang, dan tidak saling mendengki. Bila kita melakukan hal itu, kita sudah menginjili ke semua orang, meskipun berbeda agama, bahasa, dan tingkat sosial hidupnya. Sebab hal itu tidak bertentangan dengan heterogensi atau keragaman yang ada di muka bumi ini. Ketika Roh Kudus memimpin seseorang, maka roh itu akan memimpin pikirannya, memimpin emosinya, kehendaknya, dan seluruh perjalanan hidupnya. Maka jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, berilah hidupmu dituntun oleh Roh Kudus, sebab hanya dengan kuasa Roh Kudus kita dimampukan menghadapi hal yang tidak kita mengerti di dalam hidup ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, ya Putra, dan ya Roh Kudus, yang senantiasa memelihara dan menuntun hidup kami, meskipun gelombang kehidupan membuat kami tidak mengerti akan hal-hal yang harus kami hadapi dan hal-hal yang harus kami lakukan dalam hidup ini.
Namun Engkau mengingatkan kami pada hari peringatan Pentakosta pada saat ini, bahwa serumit apapun kehidupan ini, bagaimanapun kami sulit untuk memahami situasi hidup kami, ada Roh Kudus-Mu yang menopang kami, yang menuntun kami, yang memberi penjelasan tentang peristiwa yang sulit kami pahami. Kuatkan seluruh jemaat-Mu agar kami mampu untuk melihat jauh ke dalam hati kami, agar kami lebih membuka hati untuk dicerahi oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dengan demikian kami dapat menjalani hari-hari kami dengan tenang karena ada Engkau yang melingkupi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Pengasih, Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan Roh Kudus penuntun hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan kita sambil bernyanyi. Muliakanlah Allah Bapa, muliakanlah Putranya, muliakanlah Roh Penghidup ketikanya yang esa. Haleluya, haleluya, ketikanya yang esa. Muliakanlah Raja Kasih, Juru Selamat manusia. Kini kita ahli waris dalam kerajaannya. Haleluya, haleluya, Juru Selamat manusia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, sungguh agung dan tidak ternilai anugerah-Mu kepada kami. Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami orang yang hina ini. Roh Kudus yang Engkau berikan melebihi dunia ini dengan segala isinya. Kami sungguh berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah ya Allah Roh-Mu yang kudus dan tinggallah di dalam hati kami orang-orang beriman, setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu mengajar, memimpin, menerangi dan menguduskan kami untuk menghayati atas firman-Mu. Ya Roh Kudus, satukanlah jemaat yang telah Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi sebagai sesama anggota tubuh Kristus yang kudus.
Ya Roh Kudus, terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan tuntunlah kami ke dalam kebenaran. Setiap hari ubahlah, baharuilah dan kuduskanlah kami untuk bersekutu dalam gereja yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap sadar bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh iman kami dapat berseru, "Ya Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus." Limpahkanlah rupa-rupa karunia Roh kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan orang-orang yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangilah dan berkatilah Tuhan persekutuan orang Kristen di seluruh negeri ini dan di muka bumi ini. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemooh dunia ini. Lindungilah dan tinggallah bersama orang yang menderita, yang dianiaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Ya Allah, bimbinglah para pemerintah dan pemimpin negara, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan kami agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.